Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kelas 6 dalam jam daring. Kita kali ini akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan di sini ada dua cara. Yang pertama perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif, kita fokus dulu ke vegetatif ya. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak kawin, jadi tidak ada perkawinan di sini. Vegetatif, perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua: perkembangan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif alami ini yang bagaimana, Pak? Vegetatif alami ini vegetatif yang memang terjadi secara alami, jadi tidak ada bantuan dari manusia atau tidak ada bantuan dari pemiliknya. Jadi terjadi begitu saja. Contohnya apa di sini? Di sini ada spora. Spora ini Spora ini seperti serbuk, ukurannya kecil, sangat halus, dan dia bisa menyebar melalui bantuan angin atau air atau hewan yang lain. Dia hinggap di tanaman satu dan nempel di kaki atau di kaki hewan lain, akhirnya hinggap di tanaman yang lain sejenis, maka dia akan tumbuh. Itu namanya spora. Yang berkembang biak dengan spora ini biasanya yang berjenis paku-pakuan. Nah, contohnya lumut, jamur, atau buah yang lain yang berjenis paku-pakuan. Itu menggunakan perkembangbiakan vegetatif. Dia berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Berikutnya tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Yang bisa kita lihat di sini contohnya yaitu seperti pohon pisang, bambu. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat di sini ya. Yang bambu dan pisang, dia akan tumbuh tunas. Jadi kalau kita nanam satu pisang, maka pisang itu tidak akan berbuah kalau dia tidak mempunyai tunas. Dan pisang kalau sudah berbuah dia akan mati, dia akan tergantikan dengan tunas yang baru. Itu pisang. Begitu pula bambu. Bambu ini malah tunasnya malah lebih banyak lagi. Dia kalau sudah mulai berkembang biak, tunasnya akan tumbuh, dan tunas itu bisa kita makan. Biasa kita makan ya, ada jenis bambu yang bisa kita makan. Dalam tunasnya itu seperti apa ya, dipakai sayur bung itu ya, jangan bung, makan bambu kecil itu ya. Itu beberapa jenis bambu saja yang bisa dimakan ya. Berikutnya umbi-umbian. Nah, ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi, seperti umbi batang, umbi akar. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan adalah singkong, kentang, bawang, wortel pun juga bisa. Itu artinya simpanan cadangannya itu ada di akar, itu umbian. Yang umbi-umbian itu alami. Berikutnya rizoma atau rimpang. Rizoma mirip seperti umbi, cuma bedanya batangnya menjalar, terdapat di bawah tanah. Jadi seperti akar, cuma berbuku-buku. Contoh nyata yang bisa kita lihat di sekitar kita itu jahe, kunyit, bisa jadi lengkuas. Tanaman boga itu kebanyakan rimpang. Rizoma, dia menggunakan rizoma. Jadi mirip seperti umbi, cuma bedanya merupakan batang yang menjalar dan terdapat di bawah tanah. Bedanya di situ. Berikutnya setolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya bisa tumbuhan stroberi. Stroberi
itu menggunakan stolon atau geragi. Jadi stolon ya nanti di sekitar itu bisa dilihat di stroberi. Kalau kamu ingin lihat di stroberi di daerah Batu sana itu ada contoh perkembangbiakan stroberi. Nah, untuk perkembangbiakan buatan tadi perkembangbiakan alami ya, perkembangan alami itu ada stolon atau geragi, ada rizoma atau rimpang, ada umbian, tunas, ada spora. Jadi ada berapa? Spora, tunas, umbi, rizoma, dan stolon. Ada 5. Ada 5 jenis vegetatif alami. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif nanti ya, karena vegetatif ada 2, maka kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini vegetatif atau perkembangbiakan yang dibantu oleh pemiliknya atau oleh manusia. Apa saja? Ada 3 cara vegetatif buatan ini. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh tumbuhan baru. Cara ini memotong, tancapkan ke tanah. Jadi ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan stek itu biasanya yang bisa kita temui di sini itu mawar, singkong, bisa juga jeruk. Jeruk itu cuma agak sulit. Mawar dan singkong yang sering kita lihat itu mawar dan singkong. Yang kedua, cangkok. Cangkok adalah dengan melukai batangnya. Dengan melukai batang, lalu bagian batang itu dibungkus dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik bahan lainnya supaya tidak kemasukan yang lain. Jadi bagian yang ditutup itu tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, nah itu baru dipotong. Jadi sebuah batang katakanlah mangga ya, mangga itu dicangkok, di kulitnya disobek ya, dikupas itu, isi tanah, diisi artinya benda-benda yang mendukung seperti ya di bahan lainnya, bisa bahan-bahan alami untuk mempercepat pertumbuhan akar, dibungkus dengan plastik supaya dia tidak rusak, jadi akarnya biar tumbuh. Jadi setelah akar tumbuh maka dipotong baru nanti ditanam kembali. Itu biasanya cangkok itu tumbuhan-tumbuhan yang berbuah, itu cangkok. Berikutnya okulasi. Okulasi adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas yang lain yang sama jenis. Contohnya apa? Durian. Jadi contoh yang banyak di sini durian. Okulasi ini biasanya untuk mempercepat pembuahan. Jadi dipotong terus ditempel, diikat, akan jatuh ya, diikat, digabungkan dengan pohon yang lain. Contoh durian montong dengan durian biasa, itu biar nanti ada buah perkembangbiakan berbuah lain. Itu contohnya itu okulasi. Oke, vegetatif. Jadi vegetatif itu ada 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu ada 5 dan vegetatif buatan itu ada 3. Vegetatif alami ada yang namanya spora, ada yang namanya tunas,
ada yang namanya umbi, ada yang namanya rizoma atau rimpang, ada yang namanya stolon atau gradi. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif buatan ini ada 3, ada stek, ada cangkok, sama ada okulasi. Semuanya itu vegetatif buatan itu butuh bantuan dari manusia. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan yang berbiji, ini kawin. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putih, ya, generatif. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya bisa lewat angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan ini biasanya dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, seperti pada tema 1 kemarin. Tema 1 kemarin kan saya contohkan adalah jagung. Bisa jagung, bisa padi, dan bisa gandum. Itu ya. Untuk penyerbukan generatif jagung kemarin itu kan penyerbukan generatif, jadi dibantu oleh angin. Jadi salah satu cirinya dia memiliki bunga, ada serbuk sari pastinya, dan ada putih, itu generatif. Kalau yang dibantu air, contohnya ganggang, kemudian dibantu hewan, misalnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu, itu bantu hewan. Bantu air ganggang itu yang ada di sungai biasanya. Kalau kamu biasa bermain di sungai, kamu akan tahu ganggang. Hewan yang biasa membantu penyerbukan itu adalah burung, kelelawar, serangga, kupu-kupu, atau bisa juga kumbang, ya, para kumbang. Nah, beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini yaitu jika serbuk sari dan putih berasal dari bunga yang sama. Ini penyerbukan sendiri, jadi tetap, ya. Dan penyerbukan serangga, apabila penyerbukan itu terjadi saat serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan ketiga adalah penyerbukan silang. Jika serbuk sari itu tadi hinggap di putik bunga lain di pohon yang lain tetapi masih dalam satu jenis, itu penyerbukan silang. Nah, penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Itu penyerbukan bastar. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya di kolom komentar atau bisa langsung ke nomor saya. Untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.